Teman-teman, apakah sektor ini akan kembali tayang? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja membahas ya, ada sebuah sektor yang menurut saya menarik untuk kita perhatikan karena big money mulai melakukan akumulasi di sektor ini. Dan di penghujung video hari ini kita akan membahas ya sebuah misteri saham. Siapa tahu teman-teman tahu jawabannya dan kita bisa belajar bersama dari kuis tersebut. Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to Edge Invest ya. Bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini, jangan lupa untuk follow Instagram kami di edgeinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam kita selalu adakan Clubhouse bersama Edge Invest dan nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah ya. Bagi para penonton jangan lupa juga pendaftaran batch ke-20 Edge Invest masih dibuka sampai akhir Januari. Bagi para penonton yang ingin mendaftarkan diri bisa hubungi kami di Telegram ya @edgeinvestadmin. Saya juga akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke teman-teman, jadi kita bahas video hari ini ya, di mana US inflasi kabar gembiranya adalah mulai turun. Kita bisa melihat bahwa kemarin pada saat reportnya keluar itu turun dari 7,1% menjadi 6,5%. This is good news ya, karena inflasi mulai turun, everybody happy. Nah sekarang kita bisa melihat ya, suku bunga US itu pada saat video ini dibuat di kisaran 4,25% sampai 4,5%. Dan teman-teman tidak lupakan bahwa FOMC meeting ini akan diselenggarakan di akhir Januari sampai awal Februari. Jadi kalau menurut saya The Fed itu akan menaikin suku bunga antara 25 sampai 50 basis point. Jadi ini akan semakin dekat dengan nilai inflasi, which means ya artinya teman-teman bahwa nanti kalau interest rate-nya sudah mendekati dengan angka inflasi, maka nanti ada di mana momen The Fed itu tidak perlu menaikin suku bunga lagi. Kenapa? Karena inflasi sudah mulai terjaga. Jadi kalau menurut saya teman-teman, kita akan bersusah-susah di satu semester tahun 2023 ini ya, karena The Fed kan akan menaikin suku bunga terus-menerus. Nanti di semester kedua atau di kuartal keempat tahun 2023, bisa saja The Fed mulai bertahan ya, tidak menaikin suku bunga sama sekali, atau The Fed malah menurunkan suku bunga. Dan kalau The Fed sudah mulai menurunkan suku bunga, maka market akan mulai kembali optimis. Jadi teman-teman, kita make sure di tahun 2023 ini jangan sampai ada yang exit dari market ya. Dan teman-teman berikutnya kita melihat ya bahwa gold is unstoppable ya. Teman-teman bisa lihat bahwa 3 minggu lalu saya buat sebuah video di mana teman-teman bisa mempertimbangkan gold untuk ditradingkan. Jadi bagi para penonton yang masih belum subscribe channel Edge Invest, pastikan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi sepenting ini. Dan coba kita pelajari teman-teman, pada saat Desember tahun 2022 kemarin, kita bisa melihat harga gold itu di 1773 ya. Dan sekarang pada saat video ini dibuat awal tahun 2023 itu gold sudah berada di 1920. Itu naiknya hampir 10%. Jadi teman-teman bisa tahu bahwa gold itu kan pergerakan harganya cukup stabil dan bisa terjadi kenaikan 10% hanya dalam waktu 1 bulan. Itu kenaikan yang sangat fantastis. Apalagi kalau teman-teman sudah mulai nyicil gold di bulan November di mana harga itu masih di bawah 1675. Itu profit teman-teman sudah sangat lumayan. Nah, teman-teman mari kita lihat IHSG ya teman-teman. 1 minggu terakhir ini IHSG ini masih cenderung bergerak ke bawah, bahkan sempat tembus di bawah 6.600. Dan yang lebih buruk yang lagi, asing ini masih asik jualan di IHSG, di mana kita lihat 1 minggu terakhir asing exit sebanyak 1,8 triliun. Ini masih parah sekali ya sebenarnya kalau dari sisi foreign flow. Jadi teman-teman, kalau kita lihat dari sisi technical IHSG, pada saat video ini dibuat itu IHSG bergerak di 6641 ya harganya. Kalau IHSG ingin terjadi technical rebound, bisa saja rebound ke angka 6687 atau kalau lebih optimis lagi ke 6841. Tapi teman-teman ingat, justru ini gunakan waktu untuk sell on strength ya. Jangan teman-teman lihat rebound lalu teman-teman FOMO malah HK, karena asing ini masih asik jualan di IHSG. Kalau memang IHSG sudah cukup murah, harusnya mereka sudah mulai berhenti berjualan atau mereka malah mulai nyicil. Tetapi pada saat video ini dibuat, asing masih berjualan dengan cukup agresif, bahkan sampai 1 triliun lebih hanya dalam waktu 1 minggu. Jadi teman-teman make sure gunakan kalau terjadi technical rebound itu kurangin posisi di saham. Nah teman-teman,
kemanakah the big money goes ya? Where they go? Dengan keadaan IHSG seperti ini yang terus dijual asing dan masih lesu, ada nggak sih sektor yang dibeli oleh big money? Nah, di Jumat kemarin nih teman-teman, ada sebuah sektor yang saya lihat hampir secara konsisten diakum oleh asing. Karena bukan cuma satu atau dua, tetapi beberapa saham yang bergerak di sektor yang sama ya, itu terjadi akumulasi oleh big player. Mari kita lihat sektor apakah itu, yaitu adalah sektor nikel. Teman-teman bisa melihat harga nikel ini sebenarnya masih tinggi ya, 26.599 pada saat video ini dibuat. Jadi kalau selama nikel masih di atas 20.000, itu sebenarnya masih sangat baik dan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan nikel, performance mereka masih akan sangat baik di tahun 2023 ini. Coba kita pelajari nikel secara broker summary ya teman-teman. Antam yang pertama, di mana kita bisa melihat terjadi akumulasi di Antam pada saat Jumat kemarin ya tanggal 13 dipimpin oleh ZP dan BB. Jadi kita bisa melihat net buy-nya ini cukup besar. Dan selanjutnya ada Inco ya teman-teman. Kalau broker summary-nya Inco, mereka ini baru tukar-tukaran barang ya, di mana RX bagi barang ke AK, BQ, dan YU. Mari kita lanjut. Teman-teman bisa melihat Harum. Nah kalau Harum ini mereka mix sentimen ya, karena bergerak dengan coal dan juga nikel. Kalau coal harganya turun terus-terusan, maka ada sentimen yang cukup negatif ya terhadap Harum. Tetapi dengan nikel yang masih tinggi, Harum ini pembukuan profitnya masih akan spektakuler dan terjadi akumulasi juga nih dari sisi broker summary. Bisa teman-teman lihat dipimpin oleh DX, AK, dan BK di Harum. Nah bahkan sampai ke gorengan pun seperti DKFT dan NICL, teman-teman bisa melihat DKFT dipimpin oleh YP, AR, dan NI. Nah kalau YP ini kan kebanyakan memang retail lah, jadi agak sedikit hati-hati ya, jangan terlalu lama. Dan kalau NICL ini udah sempat arah, jadi teman-teman yang kalau memang sempat masuk di saham NICL ini profitnya sudah luar biasa. Tetapi teman-teman masih bisa lihat ya bahwa NICL ini masih ada akumulasi. Jadi kalau nanti ada retracement atau pullback di NICL, teman-teman mau nyopet atau scalping masih bisa karena akumulasi masih berlanjut. Cuma ingat resikonya teman-teman masih bisa ARB berjilid-jilid ya untuk NICL ini, karena kalau saham yang baru saja arah dengan 35% itu potensi untuk ARB berjilid itu sangat besar. Nah, strategi kita bagaimana nih teman-teman dengan keadaan market yang di-exit terus oleh asing? Kita pastikan untuk tidak terlalu agresif buy ya. Dan kalau mau trading itu lebih ke short term. Pastikan tidak terlalu lama hold periodnya. Untuk beberapa hari boleh, beberapa minggu boleh. Tapi kalau lebih dari 1 bulan untuk sementara ini jangan dulu. Karena IHSG masih di-exit oleh asing dan masih cenderung bergerak ke bawah. Dan untuk nikel pun lebih cocok untuk trading jangka pendek ya teman-teman, mau incar cukup 5% sampai 10% menurut saya sudah lebih dari cukup. Nah bagi teman-teman atau trader yang ingin incar lebih aman, pilihlah Antam, Inco, dan Harum. Dengan harga entry sekarang ataupun ada pullback, itu menjadi kesempatan buat entry, cari 5% sudah oke, ataupun 10% maksimal. Nah, bagi teman-teman yang suka scalping atau lebih suka high risk reward karena volatilitasnya tinggi, itu bisa perhatikan NICL ataupun DKFT. Ingat NICL sudah arah, resiko sudah besar, dan kalau DKFT ini dipimpin sama si YP ya, jadi pergerakannya akan sangat ekstrim, bisa bergerak langsung naik sekali ataupun bisa dibanting sampai ARB. Jadi ini cocok buat scalper-scalper yang handal. Nah, sekarang teman-teman kita lihat ada kesempatan selain emas ya ternyata. Dan bagi teman-teman yang sudah ketinggalan emas, belum sempat beli sama sekali, pastikan teman-teman perhatikan Nasdaq dan juga S&P 500. Karena teman-teman, saya sudah sempat bikin di video sebelumnya bahwa mereka terjadi koreksi cukup besar. Nasdaq hampir 30%, S&P belasan persen, hampir 20%. Dan pada saat video ini buat, mereka mulai terjadi rebound. Nah, kenapa mulai terjadi rebound? Karena ekspektasi inflasi sudah sesuai ya, berarti inflasi sudah mulai turun dan para ekonomis sudah mulai kembali optimis dan market mulai terjadi rebound. Nah kalau menurut saya 1 semester di tahun 2023 ini bisa saja indeks ya ada terjadi technical rebound lalu koreksi lagi karena The Fed kan masih menaikin suku bunga. Jadi kita asumsi saja di 1 semester pertama ini mereka sideways. Nah nanti masukin ke kuartal 3 atau kuartal 4, itulah menjadi kesempatan buat teman-teman mencari entry point. Karena nanti kalau memang The Fed sudah mulai menuruni suku bunga atau mulai berhenti menaikin suku bunga, itulah momen di mana indeks Amerika itu bisa mendapatkan momentum rally. Dan teman-teman bisa melihat ya mereka kalau mulai terjadi rally, profit yang teman-teman bisa dapatkan itu cukup masif. Jadi kesempatan seperti ini jangan ditinggalkan. Nah menurut saya teman-teman trading ideas yang bisa saya sharingkan ke teman-teman hari ini adalah
Interest rates ini kan sekarang berada di 4,25%. Jadi kita anggap saja nih 6 bulan ke depan mereka naikin terus suku bunga sebesar 25 basis point ya. Ini agak konservatif ceritanya. Itu berarti 6 bulan kemudian suku bunga akan berada di kisaran 5,75 atau mendekati 6%. Nah ini dekat dengan inflation mereka ya. Artinya kalau misalkan US ini inflasinya turun secara perlahan-lahan ya, dari yang 6,5% ini kan di Januari, nanti turun secara bertahap, maka menurut saya nanti di pertengahan tahun itu The Fed sudah tidak perlu lagi menaikin suku bunga karena bisa saja inflasi sudah di bawah interest rates karena The Fed sudah konsisten. Tetapi kalau misalkan The Fed sudah happy ya, sudah senang, malah mereka tidak menaikin suku bunga di bulan April atau bulan Mei, itu maka indeks mereka sudah akan mulai rebound. Jadi teman-teman make sure perhatikan Nasdaq dan S&P 500 ya. Terus amati kedua indeks ini karena kesempatan seperti ini akan memberikan teman-teman profit karena mereka sudah diskon sangat besar. Nah, bagi yang belum mengerti cara trading di indeks seperti apa, pastikan teman-teman bisa hubungi admin kami ya di Telegram @AJInvestAdmin supaya teman-teman bisa mulai trading di indeks Amerika. Nah, teman-teman sekarang kita saatnya memecahkan misteri di saham ya. Ini menjadi sebuah kuis di video kali ini. Jadi ada sebuah saham yang menurut saya kenapa bisa tidak laku. Padahal fundamentalnya ini sangat baik, valuasinya berarti bagus banget dan performanya tidak jelek-jelek amat karena tidak rugi. Ya, ada omset dan ada net profit. Tetapi sahamnya ini turun terus menerus. Mari coba kita lihat saham apakah itu, yaitu adalah Pan Brothers. Teman-teman bisa melihat ya pada saat video ini dibuat, itu mereka terus terjadi koreksi sampai sekarang harganya sisa 90. Nah, ini apakah saham murah atau saham murahan? Coba kita pelajari dulu dari sisi fundamentalnya. Valuasi price earning PBRX itu berada di 3,78. Oke, dan price book value mereka itu hanya 0,12. How cheap can it be? PBRX itu sangat-sangat murah dari sisi PBV-nya. Dan free cash flow mereka ini positif loh ya, bahkan di 3,4. Berarti secara cash mereka itu sehat PBRX ya. Kalau kita lihat dari valuasi PBRX seperti ini saham sebenarnya spektakuler sekali ya. Coba kita bandingkan dulu ya saham Cevin, yaitu adalah saham salah satunya yang dipegang oleh Pak LKH, yang dimana Pak LKH kan suka bilang ya, pilihlah saham beli Mercy dengan harga bajai. Nah, coba kita pelajari dari sisi valuasinya ya. Cevin ini kan yang bisa kita kategorikan saham Mercy dibeli harga bajai. Itu price earning Cevin berada di 24,59. Dan ini berlipat-lipat di atas fundamentalnya atau PE-nya PBRX yang hanya 3,78. Kita lihat price book value-nya Cevin ya, itu 0,24. Memang sangat murah ya teman-teman, 0,24. Tetapi ini 2 kali lipat PBV-nya PBRX yang hanya 0,12. Oke? Dan FCF free cash flow-nya Cevin itu di 5,38. Dan ini di atas free cash flow-nya PBRX. Artinya apa? PBRX ini jauh lebih murah. Yang kalau saya bilang ini ibarat beli rumah dengan harga beli gubuk. Karena saking murahnya ya teman-teman ya. Nah jadi pertanyaan saya, kenapa saham PBRX tidak laku? Saham yang semurah ini apakah memang nggak menarik untuk para retail? Padahal kan fundamentalnya bagus banget. Atau ada masalah apa yang tidak kita ketahui? Nah, coba kita pelajari dari sudut pandang dividen. Karena ada banyak trader atau investor yang tidak suka mempunyai saham yang tidak membagi dividen. Coba kita bandingin dengan Cevin ya. Cevin ini dividen terakhir yang mereka bagikan itu tahun 2012. Sedangkan PBRX itu masih bagi dividen 2013, 2015, sampai tahun 2018 masih bagi dividen. Berarti seharusnya PBRX sedikit lebih menarik kalau dari sudut pandang dividen dibanding Cevin. Nah, sekarang PBRX justru sahamnya makin amblas dan masih sangat murah. Jadi teman-teman, pertanyaan saya selanjutnya adalah sebenarnya Pak LKH itu bisa saja kan dia switch sahamnya dari Cevin ke PBRX. Karena dari valuasi PBRX itu jauh lebih murah. Tapi kenapa Pak LKH masih tidak menyicil PBRX atau tidak switching dari Cevin ke PBRX? Kira-kira apa penyebabnya? Nah, teman-teman, bagi para penonton yang ingin sharing pendapat teman-teman, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan pastikan teman-teman sharing dengan lengkap. Karena di kuis kali ini saya akan memberikan 50.000 untuk satu pemenang. Nanti jawabannya yang saya pin, maka itu berhak mendapatkan 50.000 tersebut. Dan teman-teman pastikan subscribe channel ini ya, karena saya akan memberikan 50.000 ini bagi subscriber AJ Invest. Jadi kira-kira apa yang menggerakkan saham?
Dan kenapa saham semurah PBRX ini masih tidak laku di pasar? Kira-kira apa jawabannya? Oke teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya bagi para penonton yang merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan pastikan subscribe channel Eji Invest supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.